Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizky Ugo Prayitno dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Palembang. Dalam video ini saya akan mendeskripsikan apa itu prokrastinasi. Bagi kalian yang bekerja, mahasiswa, atau pelajar, tentu kalian memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit. Bagi sebagian orang, seringkali memiliki prioritas yang seharusnya dilakukan dan sudah menyusun langkah kerja seperti mengalokasi waktu untuk memenuhi prioritas tersebut. Akan tetapi, di saat akan memulai pekerjaan atau di tengah-tengah pekerjaan, seringkali ada suatu hal yang menyebabkan tujuan kita bergeser. Misalkan ada panggilan telepon atau browsing dan mengecek sosial media. Sehingga waktu yang seharusnya kita peruntukkan untuk mengerjakan tugas tersebut malah digunakan untuk hal-hal sampingan yang remeh atau bahkan memang penting, namun mengalihkan kita dari fokus utama kita. Perilaku seperti ini dikenal dengan nama prokrastinasi. Menurut Kamus Oxford, prokrastinasi adalah suatu perbuatan menunda sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Biasanya disebabkan kamu tidak ingin melakukannya. Perilaku prokrastinasi ini merupakan salah satu penghalang bagi kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam mencapai mimpi atau keinginan yang kita kehendaki dalam hidup. Perlu dicatat bahwa prokrastinasi bukan sinonim kemalasan. Orang yang melakukan prokrastinasi meletakkan hal penting yang seharusnya dia lakukan pada saat deadline terakhir, kemudian melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Studi psikologi terkini menyebutkan bahwa perilaku manusia seringkali menyesali apa yang belum mereka lakukan daripada hal-hal yang telah mereka lakukan. Hal ini akan diikuti oleh rasa penyesalan dan rasa bersalah karena kehilangan kesempatan untuk berada bersama keluarga atau orang yang dikasihi. Lebih lama dikarenakan harus mengejar deadline pekerjaan akibat kebiasaan prokrastinasi. Berikut contoh perilaku dari prokrastinasi pelajar yaitu 1. Tidak mengerjakan tugas. 2. Suka melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. 3. Suka menunda-nunda jika diberi tugas. 4. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 5. Suka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Beberapa penyebab orang melakukan prokrastinasi. Pertama adalah kebingungan dalam menentukan prioritas dikarenakan kita memiliki banyak kebebasan dalam membuat keputusan atau merencanakan rencana kerja kita. Penyebab kedua adalah sebagian kita seringkali mengabaikan penting dan berharganya waktu. Kita sadar bahwa waktu yang disediakan Tuhan tidak terbatas. Setiap detik yang kita sia-siakan dalam hidup kita akan pergi selamanya. Penyebab berikutnya adalah kurang disiplin yang biasanya diakibatkan oleh kurang benarnya motivasi dan kebiasaan hidup yang positif. Untuk dapat menghentikan kebiasaan prokrastinasi, seseorang harus memiliki visi pribadi dengan memahami keahlian dan prioritas yang dimilikinya, sehingga menumbuhkan disiplin. Solusi adalah dengan menyusun daftar pekerjaan yang akan dilakukan hari ini, daripada menyusun hal yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Jika daftar list terlalu panjang akan menyebabkan kita frustasi dan malah menyerah sebelum bertempur. Menyusun daftar pekerjaan harian yang mampu kita selesaikan dalam sehari akan membuat kita tidak terlalu stres dan capek. Lalu hal penting berikutnya adalah menumbuhkan kebiasaan yang positif. Banyak aplikasi di smartphone yang dapat kita pakai untuk melakukan kebiasaan positif serta melatihnya. Berikut adalah melakukan perenungan atas diri sendiri dengan melakukan perencanaan jangka panjang dan mengecek perkembangan diri kita secara pribadi.
sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dan terhindar dari prokrastinasi. Demikianlah itulah pengertian prokrastinasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.